Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham Adro ya. Adro atau Adaro Energi Indonesia dan saham anak usahanya ya, atau saham anaknya yaitu ADMR ya. Kalau teman-teman lihat ke belakang, beberapa atau dua saham ini mengalami koreksi. Sebenarnya ada apa sih ya untuk saham Adro dan ADMR? Kemudian bagaimana potensinya? Akankah masih berlanjut ya? Buat teman-teman yang hold, apa yang harus dilakukan? Dan buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry untuk posisi sekarang? Untuk itu pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Semoga melalui video ini teman-teman dapatkan insight, dapatkan masukan apa yang harus dilakukan untuk saham Adro maupun ADMR. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham Adro. Untuk saham yang pertama ada Adaro Energi Indonesia atau Adro ya. Tanggal 3 Februari 2023 mengalami koreksi hampir 4% ya. Lebih tepatnya 3,83% ke level 2760. Kalau dilihat secara tren jelas ya, fasenya dia ini mulai downtrend. Kenapa mulai downtrend? Karena garis EMA 50-nya dia mulai mengarah ke bawah ya. Dan ada indikasi kalau masih berlanjut maka dia akan berpotongan dengan EMA 200-nya ya. EMA 50-nya di mana? EMA 50-nya di 3.360. EMA 200-nya ada di mana? Di 3.320. Jadi cukup berdekatan, besar kemungkinan untuk berpotongan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini garis MACD memvalidasi ya bahwa dia ada tekanan jualnya cukup tinggi untuk saham Adro ya. Kemudian sekarang kalau dilihat untuk Adro ini dia berada di area support ya, support sebelumnya ya. Di sini ini support ya di area 2.800 ya, seperti itu. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kenapa sih saham Adro ini mengalami koreksi? Mungkin ada berita ya bahwa saham Adro ini disinvestasi ya atau mengurangi modalnya di anak usahanya ya, sehingga ini jadi sentimen negatif untuk saham Adro. Padahal tujuannya adalah penyederhanaan bisnis. Mekanisme bisnis kan sangat volatil ya, sangat volatil. Kadang ketika perusahaannya itu dia over cash flow, maka dia perlu untuk penambahan modal supaya bisa ekspansi ya, seperti itu. Dan kondisinya kalau seperti sekarang, misalnya ada isu untuk resesi, ada kondisi yang tidak baik-baik saja seperti kondisi sekarang ya, maka cukup wajar sebenarnya untuk Adro itu untuk menyederhanakan lini bisnisnya supaya apa? Supaya semakin efektif dan efisien, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia mau penyederhanaan, otomatis apa yang dilakukan adalah penyederhanaan dari sisi permodalan. Ya, modalnya bisa dikurangi atau dikecilkan supaya apa? Supaya proporsinya akan berkurang sehingga ada investor atau lini bisnisnya lebih bergerak, lebih fleksibel, seperti itu. Sebenarnya cukup positif ya, sebenarnya cukup positif, tetapi direspon oleh market ini kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau teman-teman lihat potensinya, memang betul untuk Adro ya, energi komoditas ini cenderungnya mengalami koreksi ya, dari energinya sendiri, harga minyaknya, kemudian dari harga batu baranya terkoreksi ya. Tidak seperti tahun kemarin yang di 2021 ya, cukup tinggi kenaikannya. Nah, lanjut. Sekarang apakah waktu yang tepat untuk entry sekarang ya, buat teman-teman yang belum punya, mau cicil saham Adro, apakah bisa? Kalau teman-teman mau cicil spekulasi buy ya, teman-teman kalau time frame-nya jangka pendek, mungkin lebih baik jauhi saham seperti ini. Kenapa? Karena ada potensi dia akan fasenya downtrend ya, karena sudah di bawah EMA 200 maupun EMA 50
Ya, sekali lagi, kalau ditanya untuk time frame jangka pendek, ya, jauhi saham-saham yang sudah berada di bawah EMA 50 maupun EMA 200 seperti itu. Tetapi untuk tujuannya misalnya teman-teman cicil untuk investasi misalnya ya, untuk time frame berapa tahun, karena percaya memang fundamentalnya dari Adro, ADMR ya, manajemennya ya, visinya seperti itu, teman-teman manfaatkan pada waktu dia koreksi seperti ini. Kenapa? Kapan lagi dapat saham Adro di harga cuman, tanda kutip ya, cuman 2.800-an. Teman-teman bisa bayangkan ya, ketika teman-teman saham Adronya ini misalnya kita anggap masih di sini ya, yang sebelah sini abaikan. Jadi teman-teman ketika di harga 3.900-an, oh ini sahamnya masih uptrend, masih cukup tinggi seperti itu ya. Sekarang sahamnya yang tadinya 4.000 atau 3.900 sekarang dihargai cukup diskon di 2.800 ya. Jadi teman-teman dapat harga lebih murah. Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi ini disclaimer on, perlu diatur atau disesuaikan dengan target atau strategi investasi teman-teman. Sekali lagi investasi ya, karena time frame mungkin tiap orang berbeda-beda ya. Tetapi kalau time frame-nya jangka panjang itu mungkin masih bisa ya. Sekali lagi disclaimer on. Buat teman-teman yang sudah punya nih sekarang, apa yang harus dilakukan? Kalau teman-teman untuk swing trade sebenarnya ya, ketika dia misalnya katakanlah beli di 2.800 di daerah sini, kemudian mengalami kenaikan ya untuk swing trade, ketika dia mencoba breakout dari area resist ternyata gagal, menurut saya adalah waktunya TP atau keluar ketika dia breakdown dari EMA 50-nya di sini. Katakanlah dia breakdown ya, breakdown, kemudian teman-teman bisa entry kembali misalnya di support 3.600. Sekarang ketika dia mencoba kembali di atas 4.000 gagal, lakukan hal yang sama. Karena dia gagal breakout dari area resist, maka waktunya tepat untuk TP. Katakanlah belum, kemudian di sini EMA 50-nya kan. Ketika dia breakdown dari EMA 50, teman-teman adalah waktu yang tepat untuk taking profit, amankan dulu ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau seandainya teman-teman entry lah di 3.600 kemudian tidak cut loss atau tidak taking profit ketika dia breakdown dari EMA 50, sekarang dibawa ke katakanlah di 3.200 lah atau 3.000, sudah floating loss. Apalagi sekarang di 2.800 seperti itu ya. Nah, sekarang apakah ini bisa averaging down di sini? Ya, teman-teman nanti saya akan coba lihatkan dulu broker summary-nya. Menurut saya kalau dilihat dari posisi seperti ini, garis MACD-nya ini ada tekanan jual. Ya, tekanan jualnya. Kita coba pastikan dulu ke sini. Di broker summary-nya. Adro ya, 1 minggu ke belakang ini jelas ada distribusi masif. Oleh siapa? YU, ZP, KZ, DX, CC ya. Ada buangan barang. Yang nampung siapa? BK, AK, GR, YP, dan aset. Kalau kita lihat YU ya, KZ, ada BK, AK, ini foreign sepertinya. Kita coba cek foreign flow-nya. Untuk foreign jelas ya, masih distribusi. Ada buangan barang. YU, ZP, DX ya. Yang nampung ada AK, BK, CS, ini foreign ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk saham Adro ini masih ada buangan barang dan asing masih ada yang nampung ya. Walaupun tidak terlalu masif tetapi masih ada yang nampung. Nah, kalau distribusinya masih berlanjut, maka saham Adro ini ada besar kemungkinan untuk breakdown dari level support 2.800 ya. Tetapi kalau dilihat track recordnya di sini, ini sebenarnya 2.800 ini cukup kuat menahan pergerakan dari saham Adro. Kenapa? Beberapa kali berhasil menahan di sini ya, sekali konsolidasi, 2 kali di sini. Akankah ketiga kali ini mampu menahan pergerakannya? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, seperti itu.
Teman-teman mungkin bisa averaging down. Sekali lagi ya, averaging down itu bisa dilakukan tidak pada waktu candlenya sekali seperti ini ya. Waktu yang tepat adalah ketika dia konsolidasi atau membentuk base baru, itu baru averaging down ya, seperti itu. Jadi biarkan dulu, teman-teman pantau dulu. Kalau seandainya 2800 ini mampu menahan pergerakan dari saham Adro atau minimal membuat base baru ya, beberapa kali konsolidasi di area support ini, teman-teman bisa averaging down ya, seperti itu. Dan pastikan distribusinya mulai mereda. Kalau seandainya distribusinya masih berlanjut, volumenya semakin besar ya, atau overnya selalu ditebelin ya, hajar bid terus, bidnya dihajar, dimakan terus bidnya, maka teman-teman jangan entry, jangan averaging down, karena ada besar potensi untuk dibawa turun ya, dihajar di bawah dulu, seperti itu. Itu untuk saham Adro. Kita lanjut ke saham ADMR ya, Adaro Mineral Indonesia Tbk. Kurang lebih sama dengan Adro ya, karena Adro-nya mengalami koreksi, ADMR-nya pasti sedikit banyak terpengaruh. Untuk ADMR hari ini juga mengalami hampir auto reject bawah ya, minus 5,7% ke level 1490. Kalau dilihat sama halnya dengan Adro ya, karena dia berada di support sekarang di 1500 ya, sempat beberapa kali menahan di sini, teman-teman bisa cek ya, mantul di 1500 terjadi pantulan kembali lagi, kemudian di sini juga retest 1500 kemudian mantul lagi ya, seperti itu. Nah, akankah ketiga kalinya ini sama halnya mampu terjadi pantulan? Seperti itu. Kalau dilihat posisi EMA 50 sedikit berbeda dengan Adro ya. Untuk Adro masih berada di atas walaupun ada besar kemungkinan berpotongan. Kalau ADMR ini sudah berpotongan dan sekarang ada EMA 50-nya di 1670 sedangkan EMA 200-nya di 1725. Jadi EMA 200 di atas EMA 50 seperti itu. Jadi fasenya sedikit lebih bagus Adro daripada ADMR. Kalau dilihat secara jangka lebih panjang, sebenarnya ADMR ini sideways ya. Ketika dia dari IPO mengalami kenaikan bahkan sampai di level 2800, 2900, kemudian dia konsolidasi ya, koreksi karena mungkin profit taking, kemudian pemegang saham barunya profit taking, seperti itu, mulai keluar, buang barang. Sekarang konsolidasi jangka panjang. Teman-teman bisa lihat ini berapa bulan di sini ya, dari Juni, awal Juli, nah kita bisa asumsikan Juli awal 2022 sampai dengan Februari, berapa lama dia konsolidasi, tidak terlalu bergerak signifikan ya, mungkin dalam range 1500 sampai dengan 1900 2000 ya, di area sana. Jadi masih di area sideways. Sebenarnya kalau jangka panjang ini sideways di support 1500 dan sekarang berada di area support. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, sekali lagi ya, time frame-nya mungkin jangka panjang, teman-teman mungkin masih bisa lirik karena kapan lagi dapat harga relatif lebih murah. Tetapi kalau ditanya apakah pasti terjadi pantulan di 1500, tidak ada yang pasti ya. Kalau misalnya market makernya mau dibuat turun atau bandar-bandarnya ini ya, broker summary-nya, institusinya mau dapat harga lebih murah, supaya dapat lebih murah diturunkan dulu harganya supaya bisa dapat barang ya, iso oke gitu ya, karena kita hanya retail seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry? Mungkin kalau teman-teman mau cicil beli, mungkin bisa sekali lagi di daerah support, buy on weakness, seperti itu. Untuk memastikan kita coba cek broker summary-nya. Untuk Adro kan distribusi ya, kita coba cek ADMR. Untuk ADMR, apakah satu minggu ini ada distribusi? Jelas ya,
distribusi masif ya oleh CC, BK, AK, ZP, IF. Yang nampung siapa? CS, YP, NI, SG, KK ya. CS nampung di 1600-an, yang lain di 1500 ke atas. Jadi rata-rata 5 besar sudah floating loss. Posisi sekarang ya berdasarkan 1 minggu ini sudah floating loss seperti itu. Dan kalau distribusinya berlanjut, kemungkinan dia akan breakdown dari support ya, supportnya. Jadi buat teman-teman kalau mau entry mungkin bisa cicil spekulasi buy ya, dengan porsi yang tidak terlalu besar ya. Money manajemennya diatur. Kalau seandainya dia breakdown dari sini, maka teman-teman tunggu kembali di daerah support berikutnya ya, atau hold untuk jangka lebih panjang ya, itu mungkin masih bisa. Tapi kembali ke time frame-nya teman-teman. Kalau time frame-nya teman-teman adalah untuk short term ya, short term sekali lagi karena EMA 50 di bawah EMA 200 fasenya cenderungnya downtrend. Secara mayor pun teman-teman bisa cek adalah sideways, dan ini fasenya distribusi di dekat support, kemungkinan akan ada tekanan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Untuk fast trade adalah cari saham yang lain. Tapi untuk jangka lebih panjang, menengah hingga jangka panjang ya, itu mungkin teman-teman bisa cicil beli untuk jangka panjang. Disclaimer on. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Mungkin sedikit lebih panjang, lebih mendetail, tapi saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan insight ya, dapatkan masukan. Sekali lagi disclaimer on, sesuaikan dengan strategi teman-teman sendiri. Kalau menurut saya untuk tujuan jangka pendek lebih baik cari saham yang lain, tetapi untuk tujuan jangka menengah hingga panjang, pertanyaannya adalah kapan lagi dapat saham ya emiten untuk adro dengan harga yang terdiskon atau lebih murah seperti itu. Oke, feel free for comment. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.